Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rela Yuristiani, NIM T 2019-3144. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Menurut Morgan dan Cerullo, mendefinisikan keputusan sebagai sebuah kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan yang terjadi setelah satu kemungkinan dipilih sementara yang lain dikesampingkan. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Proses tersebut untuk menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi. Suatu aturan kunci dalam pengambilan keputusan ialah sekali kerangka yang tepat sudah diselesaikan, keputusan harus dibuat. Dengan kata lain, keputusan mempercepat diambilnya tindakan, mendorong lahirnya gerakan dan perubahan. Selain itu, menurut Inbar, pengambilan keputusan hendaknya dipahami dalam dua pengertian, yaitu yang pertama, penetapan tujuan yang merupakan terjemahan cita-cita dan aspirasi, dan yang kedua, mencapai tujuan melalui implementasinya. Dari berbagai pendapat para ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa pengambilan keputusan atau decision making adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan, ada beberapa tahap yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Terhadap tahapan tersebut bisa saja meliputi identifikasi masalah utama, menyusun alternatif yang akan dipilih, dan sampai pada pengambilan keputusan yang terbaik. Ada dua pandangan dalam pencapaian proses suatu keputusan organisasi menurut Brinklow. Yang pertama yaitu optimasi, di mana seorang eksklusif yang penuh keyakinan berusaha menyusun alternatif memperhitungkan untung rugi dari setiap alternatif itu terhadap tujuan organisasi. Sesudah itu memperkirakan kemungkinan timbulnya bermacam-macam kejadian ke depannya, mempertimbangkan dampak dari kejadian-kejadian itu terhadap alternatif-alternatif yang telah dirumuskan, dan kemudian menyusun urut-urutan secara sistematis sesuai dengan prioritas, lalu dibuat keputusan. Dan yang kedua, satisfisi, di mana orang eksekutif cukup menempuh suatu penyelesaian yang lebih memuaskan daripada mengejar penyelesaian yang terbaik. Model satisfying berkembang karena adanya pengakuan terhadap rasionalitas terbatas. Rasionalitas terbatas adalah atas batas pemikiran yang memaksa orang membatasi pandangan mereka atas masalah dan situasi. Pemikiran ini terbatas karena pikiran manusia tidak mengelola dan memiliki kemampuan untuk memisahkan informasi yang tertumpuk. Proses pengambilan keputusan yang sistematis berdasarkan informasi, memperhitungkan faktor ketidakpastian, dan diarahkan pada tindakan nyata. Dalam proses pencapaian suatu keputusan harus mempertimbangkan berbagai hal yang sedang dihadapi. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah informasi yang diperoleh juga harus akurat sehingga menghasilkan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.